Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab-kitab fikih itu, urutan pembahasan ini berbeda-beda. Ada yang mengutamakan bab sholat, ada yang mengutamakan bab toharoh. Namun, kalau kita bahas, tetap saja ketika di dalam kitab yang membahas tentang sholat dulu, pasti akan kembali kepada bab toharohnya. Karena bab toharoh ini adalah syarat sahnya sholat. Maka untuk membahas sholat, kita nanti akan membahas syarat sahnya sholat dulu. Apa saja syarat sah sholat? Pertama, suci, yang disebut dengan toharoh. Nanti di sini ada suci tapi dari najis. Kalau toharoh, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dibersihkan dengan berwudu. Hadas besar dibersihkan dengan mandi. Kalau tidak ada air, maka tayamum. Maka nanti akan dibahas airnya. Air untuk wudu dan air untuk mandi. Dalam mandi apa yang dibahas? Junub, haid, nifas. Kemudian yang kedua, suci dari najis. Baik pakaiannya, badannya ataupun tempatnya. Ketiga hal ini semuanya harus suci. Ini membahas najis ya. Najis dibagi menjadi tiga. Mughaladah, mutawasithah, dan mukhaffafah. Berat, sedang, enteng atau ringan. Dan kita akan membahas juga bagaimana cara mensucikannya. Ketika hadas kita sudah hilang, hadas kecilnya, hadas besarnya juga sudah hilang. Tapi kita membawa najis di pakaian kita, atau tempatnya najis, atau badan kita ada najis, kok sholat, maka sholatnya tetap tidak sah. Kemudian syarat yang ketiga, menutup aurat. Akan kita bahas apa saja aurat laki-laki atau wanita di dalam dan di luar sholat. Dia sudah suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Dia juga sudah suci badan, pakaian dan tempatnya dari najis, tapi auratnya terbuka, ya sama sholatnya tidak sah. Yang keempat, mengetahui waktu sholat. Sudah suci dari hadas kecil dan besar, suci juga dari najis, auratnya tertutup, tapi waktunya salah. Duhur jam 12 misalnya, kok dia jam setengah 12 sudah sholat, ya tidak sah. Jadi harus tahu waktunya sholat. Bagaimana jika kita di hutan, gak ada jam? Makanya mengetahui waktu sholat dengan cara alami bagaimana, nanti kita akan bahas juga. Kemudian syarat yang kelima, menghadap kiblat. Kadang-kadang ada juga menghadap kiblat itu harus pas sampai ke Ka'bah. Tidak. Tapi cukup mengarah, tidak harus tepat ke Ka'bah. Jelasnya nanti kita akan bahas juga ya. Sehingga tidak terjadi yang namanya masjid itu diserong-serong. Masjid sudah bagus-bagus, pas masuk ke dalam, karpet sejadahnya kok miring. Itu karena menganggap bahwa kiblat itu harus pas ke Ka'bah, padahal cukup mengarah ke Ka'bah. Nanti insya Allah kita akan bahas mengenai bagaimana cara mengukur arah kiblat kita, minimal sahnya. Ini akan membahas tentang syarat, rukun, sunnah, makruh yang membatalkan sah atau tidak sah. Sehingga ketika ada orang yang wudunya tidak sesuai dengan kita, kita akan memahami, toh yang sunnah yang ditinggalkan, bukan yang fardu atau bukan rukunnya. Orang itu mudah menyalahkan karena tidak tahu mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang membatalkan, apa saja syaratnya. Karena dari kecil dia belajar di madrasah bahwa wudu itu kumur-kumur,
mengusap hidung, bukan istinsyak bahkan ya. Kemudian wajah, tangan, kepala, telinga, kaki. Ketika dewasa, dia tidak mengupgrade ilmunya, tidak belajar lagi. Melihat ada orang wudu langsung ke wajahnya, kok wudunya gini? Gak sah ini. Justru dia yang salah. Kenapa? Karena tidak belajar apa saja yang rukun, yang fardu, yang wajib, dan apa saja yang sunnah. Makanya nanti kita akan bahas sedetil mungkin apa syaratnya, apa rukunnya, sunnahnya, makruhnya, yang membatalkan atau yang sah dan tidak sah. Paham ikhwan? Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.